Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman ya, khususnya ibu hamil yang sedang menjalani ibadah puasa, bagaimana? Sehat-sehat, lancar-lancar? Ya, semoga lancar-lancar ya. Nah, jadi ya ibu hamil menjalankan ibadah puasa itu boleh-boleh saja asalkan memang kuat secara fisik ya, kemudian kuat secara mental, sehat secara mental, kemudian juga baik perkembangan janinnya ya, sehat ibunya. Nah, kalau semua terpenuhi ya memang dibolehkan berpuasa, tetapi kalau tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan puasa ya, nanti takutnya ada apa-apa dengan ibunya maupun dengan bayi yang dikandungnya. Pada video kali ini kita akan membahas kapan ibu hamil harus membatalkan puasa. Nah, jadi memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan ibu hamil tidak puasa ataupun saat sedang berpuasa ya harus segera dibatalkan ya, karena ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi kenapa harus dibatalkan? Takutnya nanti mengganggu ya, mengganggu kesehatan ibunya ya. Kemudian juga terganggunya kesehatan ataupun keselamatan janin di dalam kandungan. Nah, yang pertama adalah bayi ataupun janinnya kurang gerak. Nah, teman-teman ya, saat sedang hamil ya, trimester kedua biasanya sudah bisa merasakan gerakan janin ataupun gerakan bayi ya, bisa dari perubahan posisi ataupun karena tendangan-tendangan dari bayi yang dikandung. Nah, kalau seandainya ibu hamil yang tadinya merasakan gerakan janinnya itu sering ya, itu terasa kuat, tiba-tiba saat berpuasa itu gerakan janinnya berkurang ataupun melemah, bahkan hilang sama sekali, ya memang kondisi ini sebaiknya harus segera dibatalkan puasanya. Kemudian lihat reaksi dari bayi ya. Kalau seandainya ibu hamil membatalkan puasanya, apakah menetap gerakannya seperti itu ya, ataupun tambah berkurang, ataupun bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kalau seandainya seperti itu ya sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter ya untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, tetapi kalau seandainya setelah dibatalkan gerakan janinnya menjadi aktif ya, ataupun kembali seperti semula ya nggak apa-apa. Yang kedua, dehidrasi. Nah, ketika ibu hamil itu dehidrasi, ini merupakan keadaan yang tidak boleh dianggap remeh ya, karena dehidrasi itu bisa menyebabkan ibu hamil itu pingsan, kemudian kejang, bahkan shock karena kekurangan cairan. Padahal orang hamil itu membutuhkan banyak cairan dibandingkan dengan orang yang tidak hamil ya. Nah, jadi ibu hamil itu membutuhkan banyak cairan ketimbang dia tidak hamil. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang harus terpenuhi seharusnya kebutuhan cairan. Dok, kan yang dehidrasi ibunya, apa sih pengaruh ke bayinya? Nah, jadi teman-teman ya, walaupun yang mengalami dehidrasi ibunya, tetap ada pengaruh ke bayinya. Ya, karena hubungannya itu tadi ya, ke plasenta. Nanti suplai oksigen terganggu untuk ke bayinya, suplai nutrisi terganggu untuk bayinya ya, ketuban juga ikut terganggu, yang akhirnya pengaruh terhadap tumbuh kembang bayi ya, keselamatan bayi juga ikut terganggu. Nah, yang ditakutkan nanti bisa terjadinya keguguran ya, kalau seandainya ibu hamil mengalami dehidrasi ataupun adanya kelahiran yang prematur. Tanda-tanda ibu hamil mengalami dehidrasi apa saja, Dok? Nah, rasa lelah ya, rasa haus yang berlebihan, kemudian juga mulut dan bibir terasa kering, kemudian terasa ngantuk lebih daripada biasanya, buang air kecil bisa berkurang, bahkan tidak buang air kecil kurang lebih 6 jam, kulit kering ya, kulit bahkan bisa sampai teraba dingin, kemudian merasa pusing, rasa mata berkunang-kunang, bahkan seperti mau pingsan, ataupun juga ada yang sampai linglung. Nah, banyak ya memang gejalanya. Yang ketiga, mimisan. Nah, teman-teman ya, saat hamil itu terjadi perubahan hormonal ya, sehingga menyebabkan aliran darah itu meningkat.
dan pembuluh darah di hidung itu gampang pecah. Nah, jadi memang harus hati-hati. Kalau seandainya ibu hamil mimisan, ya apalagi keluar darah terus-menerus selama 30 menit, bahkan tidak mau berhenti darahnya, kemudian merasa pusing, merasa napas susah ya, sampai mengalami sesak ataupun ada keluhan lain, ya sebaiknya segera dibatalkan puasanya, jangan dibiarkan berlarut-larut ya. Kemudian ya setelah dibatalkan ya diterapi ya untuk masalah mimisannya. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Nah, kalau seandainya ibu hamil memiliki riwayat tekanan darah tinggi sebelum kehamilan ataupun hanya memiliki tekanan darah tinggi saat hamil ya, sebelumnya normal nih, saat hamil mengalami tekanan darah tinggi. Nah, ini ya sebaiknya segera dibatalkan kalau memang saat diperiksa tekanan darahnya itu meningkat. Apalagi kalau sampai mengalami keluhan sakit kepala, ya, mual bahkan sampai muntah, kemudian mata berkunang-kunang, kaki dan tangan mengalami bengkak, ya batalkan puasanya, segera minum obat darah tinggi yang telah diberikan oleh dokter. Jadi jangan sampai dipaksakan ya, setelah ibu hamil tahu saat tensi tekanan darahnya tinggi itu masih melanjutkan. Karena yang terpenting adalah mengenali kondisi kesehatan diri sendiri ya. Karena saat hamil itu yang diperhatikan bukan ibu saja, tetapi kesehatan janinnya juga harus diperhatikan. Yang kelima, keluar darah ataupun cairan dari jalan lahir. Nah, ketika ibu hamil ya tiba-tiba keluar cairan ataupun keluar darah dari jalan lahir, ya sebaiknya dibatalkan puasanya ya. Dan segera periksakan ke dokter ya, konsultasikan ada masalah apa di situ. Nah, ataupun ya saat sedang berpuasa tiba-tiba perut bagian bawahnya mengalami nyeri hebat ya, ataupun perutnya mengalami nyeri hebat ya, sampai ibu hamil itu kesakitan ya, mengeluh mual, muntah ataupun sebagainya, ya sebaiknya juga dibatalkan ya, jangan diteruskan. Nah, untuk masalah tersebut ya segera konsultasikan ke dokter ya untuk melihat apa penyebabnya. Kemudian untuk melihat bagaimana kondisi bayinya, sehat-sehat saja atau ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi bagaimana tips aman puasa bagi ibu hamil, dok? Nah, jadi memang ya saat berpuasa untuk ibu hamil itu sebaiknya dilakukan di trimester kedua. Nah, jadi kalau seandainya trimester pertama ataupun trimester ketiga itu biasanya rentan mengalami masalah kesehatan. Kalau seandainya ibu hamil di trimester pertama puasa, yang ditakutkan ya karena adanya perubahan hormonal ya, jadi tubuh masih adaptasi, apalagi kalau seandainya ibu hamil mengalami mual dan muntah ya. Nah, tentu itu akan sangat merugikan karena bisa dehidrasi. Kemudian kalau semester ketiga itu kan sudah mau deket-deket melahirkan ya, perkembangan organ-organ janin itu harus diperhatikan. Jadi kebutuhan nutrisi, cairan, gizinya ya harus terpenuhi ya, supaya lahirnya itu lancar ya, janinnya tumbuh sehat. Nah, tetapi kalau mau amannya ya, baik trimester pertama, kedua, dan ketiga, sebelum memutuskan puasa sebaiknya ibu hamil berkonsultasi dulu ke dokter ya, diperiksakan kesehatan ibunya bagaimana, kesehatan janinnya bagaimana, kemudian tanyakan ke dokter yang memeriksa bagaimana dengan kondisi ibu dan janinnya, memungkinkankah untuk ikut berpuasa ya. Jadi jangan memutuskan sendiri ya, karena yang diperhatikan adalah kesehatan ibu maupun kesehatan bayinya. Jadi tanyakan, dok, ini kan saya hamil nih dok, usia sudah 10 minggu ataupun misalkan 16 minggu. Jadi kalau seandainya saya berpuasa bagaimana? Nah, kalau seandainya dokter mengizinkan berpuasa, ya ikut puasa. Tapi kalau seandainya dokter tidak mengizinkan atau katanya tunda dulu bu, ini karena kondisinya seperti ini, ya ikuti saja. Nah, itu adalah cara yang paling aman. Oke teman-teman ya, ada yang ingin menambahkan tentang kondisi ibu hamil yang harus membatalkan puasa, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ibadah puasa kita semua berjalan lancar. Amin. Salam sehat. Sampai jumpa.